Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prastiwi pada materi kelas 12 tentang elektrokimia. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang sel volta. Sel volta kemarin di video sebelumnya itu sudah ada persamaan dan perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Di sini kita akan lebih mendalami lagi tentang sel volta tersebut. Sel volta, saya mengingatkan kembali, yaitu sel yang mengubah reaksi kimia, reaksi kimia menjadi energi listrik, seperti baterai, aki, seperti itu ya. Nah, di dalam sel elektrokimia itu kan ada elektrode, di mana ada katode dan ada anode. Katode itu berkutub positif, ini positif, sedangkan anode berkutub negatif sebagai kutub negatif. Kemarin kita menghafalkannya dengan kapan katode positif, annya anoda negatif, gitu kan. Katode positif, anoda negatif. Dimana biasanya kalau yang katode ini E0-nya itu biasanya lebih besar, dan yang anode ini E0 selnya itu kecil. Kemudian katode sendiri itu mempunyai persamaan dengan katode dan anode pada sel volta mengalami reaksi reduksi oksidasi yang sama dengan pada elektrolisis. Katode itu mengalami reaksi reduksi, anode mengalami reaksi oksidasi, Yang ini karet, yang ini anox, anox karet. Anox karet. Anode oksidasi, katode reduksi. Seperti ini. Tentang sel volta, mereview sebentar dari kemarin biar lebih paham. Kemudian kita membahas tentang susunan sel volta. Susunan sel volta, misalkan hitung E-sel untuk reaksi berikut, di sini ada Zn 2 plus 2 elektron menjadi Zn, Kemudian E0 reduksinya min 0,76 volt. Di sini ada Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, E0 reduksinya positif 0,34 volt. Nah, kalau susunan seperti ini, bagaimana reaksi selnya? Untuk menulis reaksi selnya, kita lihat Zn, Zn ini kan kecil, Zn ini kan kecil. Tadi yang kecil biasanya apa? Yang kecil biasanya anode, ini anode. Terus yang Cu2 plus E0 reduksinya kan besar, berarti di sini katoda. Nah, kita tuliskan di sini anoda, di sini katoda. Nah, yang anoda tadi adalah Zn. Kita tuliskan di anoda itu mengalami reaksi apa? Oksidasi kan. Nah, ini kan reduksi, yang atas ini Za-nya, berarti dibalik kan. Berarti Zn menjadi Zn kan oksidasi 2 plus 2 elektron, E0 nya menjadi positif
ya kan, positif kan dibalik kan, itu negatif jadi positif 0,76 volt. Kemudian katode, yang di katode itu Cu mengalami apa? Reduksi. Nah, Cu di sini reaksinya sudah reduksi. Berarti tetap ya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. E0-nya positif 0,34 volt. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadinya reaksi selnya menjadi seperti apa? Ini coret dulu ya. Ini elektronnya kita coret. Jadi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu, di mana E0 selnya dijumlah ini ya, 6 tambah 4 di sini 0, masih sisa 1, 7 tambah 3 10, berarti ini 1,1 ya, positif 1,1 volt ya, seperti ini ya. Ini reaksi selnya seperti ini. Kalau kita gambarkan alat sel voltanya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini alat sel voltanya. Di sini yang sebagai kutub positif ya, yang kutub positif di sini katode ya, katodenya positif, di sini Cu ya kan. Kemudian yang sebagai anoda ini kutub negatif, di sini anodanya Zn ya kan. Tadi kan ingat kapan kan katode positif, anoda negatif. Nah, kemudian di sini ada alat voltmeter ya. Kemudian elektrodenya ini tadi Zn ya, zinc, di sini katodenya Cu. Lah, elektrolitnya yang ada di sini ini adalah ZnSO4. Elektrolitnya yang di sini adalah CuSO4 ya. Nah, di sini ada jembatan garam ya, ini ada jembatan garam, ini jembatan garam yang U ini. Nah, jembatan garam ini fungsinya itu adalah untuk apa? Menyeimbangkan ya, jembatan garam ini fungsinya untuk menyeimbangkan muatan elektron ya. Biasanya jembatan garam ini isinya apa saja ya? Jembatan garam ini biasanya isinya ya garam, ada bisa NaCl, bisa seperti ini, bisa apa KNO3 gitu, bisa juga di sini NaSO4, Na2SO4, Na2SO4 seperti itu. Nah, itu jembatan garam. Nah, di sini kalau saya jelaskan fungsi jembatan garam ini tadi kan menyeimbangkan muatan elektron ya. Jadi ion negatif yang terdapat dalam jembatan garam, nah ion negatifnya ini kan kalau ini pakai Na2SO4 ya jembatan garamnya. Jadi Na2SO4 ion negatifnya dari jembatan garam ini akan menetralkan kelebihan ion positif di sini ya. Kelebihan ionnya positif dari Zn ini ya kan, ini menuju ke sini, ini menuju ke sini, nanti ini dinetralkan ya, ini menuju ke sini, Zn-nya ke sini, nanti menetralkan. Karena ZnSO4 ini kalau terurai kan menjadi Zn2+ sama SO4 2-. Nah, ini menetralkan yang sini. Ion negatif dari apa ini jembatan garam ini menetralkan ion
positif pada reaksi sel oksidasinya ya dengan Zn2+. Nah, ion positif ya, misalkan Na+ dari jembatan garam ini akan menetralkan kelebihan ion negatif ya. Ion negatif pada sel reduksi. Ini SO4-nya akan masuk sini ya, ini ke sini. Ini dinetralkan. Ya. Menyeimbangkan. Lah, biasanya jembatan garam ini di dalamnya ini dalam gel ya, ini ada gel. Ya, ada gel. Nah, bagaimana aliran elektron ya? Elektron itu mengalir ya dari sini, dari anode. Nah, dari anode ini kan Zn di anode ini kan mengalami reaksi oksidasi. Jadi kan Zn elektronnya ini lepas kan, mengalami reaksi oksidasi, lepas, akhirnya ini menuju ke sini ya, melewati melewati voltmeter ini, sehingga kita bisa mengukur berapa ya tegang potensial selnya. Ini 1,1 kan, sama nih jawabannya dengan yang sini, 1,1 ya. Dari anode elektron mengalir menuju ke katode. Nah, mengalir menuju ke katode di sini ya. Kemudian elektron di katode ini ya, kemudian dia kan di sini menangkap ya, menuju ke sini, kemudian ditangkap oleh Cu2+ ini. Seperti itu ya. Begitu seterusnya, sehingga nanti lama-lama Zn-nya ini nanti terkikis ya, ini melarut, ini habis nih, melarut ya, tinggal dikit ini, melarut gini, ini tinggal dikit. Nah, yang sini Cu2+ yang menuju sini akhirnya ini mengendap. Nah, di sini nanti akan masanya ini bertambah di sini ya, ada endapan seperti itu. Ini cara kerjanya dari sel volta seperti ini ya, sehingga didapat di sini potensial selnya dengan di sini ini sama hasilnya, begitu. Kemudian kita pelajari tentang notasi sel ya, notasi sel, atau juga ada yang bilang diagram sel seperti ini ya. Notasi sel atau diagram sel ini merupakan susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Nah, notasinya seperti ini. Notasi singkat. Ini anode, ini ion ya, di sini ini ada, ini namanya ini jembatan garamnya di sini ya. Jembatan garamnya. Ini jembatan garam. Garis 2 ini jembatan garam. Kemudian di sini ion, di sini ada katode. Jadi ngapalkannya aniika. Aniika, anode, ion. Ion, kemudian jembatan garam, kemudian ika, ion, kemudian katodenya. Seperti itu. Contoh ya. Misalkan contoh Zn S plus Cu2+ aqua menjadi Zn2+ aqua plus Cu ya. Nah, seperti ini bagaimana notasi selnya gitu kan, atau diagram selnya. Nah, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu caranya, kita cek reaksinya. Oh, ini Zn dari 0 ke 2+, berarti di sini kan oksidasi ini. Oksidasi. Ya, kemudian kalau oksidasi berarti ini apa? Anoda. Terus Cu ya. Cu dari 2+ menjadi Cu kan turun ya, 2+ ke 0 kan turun. Berarti di sini apa?
reduksi. Kalau reduksi apa? Berarti kan katode. Nah, dari sini kita bisa menuliskan ya, setelah tahu ini kita bisa menuliskan seperti ini. Oh ya, ini. Jadi Zn menjadi Zn2+ ya. Di sini tadi kan anodanya nih. Anodanya ini ionnya. Ini jembatan garamnya. Ya, ani, kemudian IK. Ini ion ya. Ini garis satu, ini antar fase ya, pembatas antar fase. Batas antar fase ini yang garis tunggal ini, kemudian di sini katode ya, Cu seperti ini. Jadi reaksi nilai E0 selnya ini lebih besar dari 0 ya, disebut ini nanti reaksinya itu yang mudah terjadi atau spontan ya. Jika E0 selnya lebih besar maka reaksinya spontan. Kan tadi ini kurang ya, ini tadi di depan kan E0 selnya kan ketemu E0 nya sama dengan 1,1 volt ya. Berarti ini E0 selnya lebih besar dari 0, berarti ini reaksinya adalah spontan. Kalau tidak spontan gimana? Kalau tidak spontan, nah itu berarti E0 selnya kurang dari 0. Jadi reaksinya kalau kurang dari 0 berarti tidak terjadi gitu. Kemudian potensial sel ya. Potensial sel ya, itu adalah potensial elektrode ya. Potensial apa itu namanya, listrik pada permukaan elektrode. Jadi potensial sel itu merupakan ini ya, apa itu namanya, perbedaan potensial di antara kedua setengah sel dari sel volta seperti itu. Sehingga dirumuskan potensial selnya ini, E0 selnya itu E0 katode dikurangi E0 anode. Kalau saya ngapalkannya ini kakak dikurangi adik gitu. E0 nya kakak katode dikurangi E0 nya adik anode gitu. Atau juga bisa E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi ya. Saya ngapalkan bisa apa ini namanya, reok ya. Saya kalau ngapalkan ini reok kayak gitu. E0 nya reduksi dikurangi E0 nya oksidasi, reok. Jadi ngapalkannya ada dua ya, kakak atau adik itu kalau pakai katode. Kalau pakai reduksi oksidasi itu reok, reduksi dikurangi oksidasi seperti ini. E0 nya reduksi dikurangi E0 nya oksidasi. Itu untuk menghitung potensial sel. Nah, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Diketahui potensial reduksi dari ini soal berikut PB2+, ini di atas ya, ini sebenarnya PB2+ plus 2 elektron menjadi PB, E0 nya 0,13, Ag plus 2 elektron menjadi Ag, E0 nya plus 0,80 volt. Dari data di atas tentukan A. katode dan anodenya, B. reaksi sel dan harga E selnya, C. notasi selnya, arah aliran elektronnya ya, yang notasi selnya C, yang D arah aliran elektronnya. Nah, ya kita kerjakan ya. Di sini katode anodenya mana gitu kan. Nah, tadi kalau yang apa ini, yang besar ya, ini berarti yang besar ya, berarti ini katode, yang kecilnya apa, anode. Kemudian dari data di atas tentukan katode dan anodenya ya. Kita bisa menjawab yang A. Jadi katodenya itu Ag ya, sedangkan anodenya itu PB
PB. Kemudian yang B, reaksi sel dan harga E selnya. Ya, kita tulis reaksi selnya. Ini ada katode, ada anode. Katodenya kan Ag. Katode mengalami apa? Reduksi ya. Berarti Ag plus. Ini elektronnya 1 ya ini. Plus elektron akan menjadi Ag. Di mana E0 selnya itu positif 0,80 volt. Kemudian yang anode itu PB. PB mengalami karena dia anode berarti dia mengalami oksidasi ya. Ini berarti dibalik. PB menjadi PB2 plus 2 elektron. E0 nya itu positif 0,13 volt seperti ini. Lah, kan elektronnya ini belum sama ya, berarti yang atas nanti dikalikan 2, yang atas kali 2, yang bawah kali 1, atas kali 2, bawah kali 1. Kita tuliskan ulang katodenya, berarti 2 Ag plus 2 elektron menjadi 2 Ag. E0 nya itu 0,80 volt. Ini tetap ya, E0 nya tetap ya. Kemudian yang anode kalikan 1 kan, berarti PB menjadi PB2 plus 2 elektron. E0 nya positif 0,13 volt ya. Kita jumlahkan, elektronnya dicoret. Ini reaksi selnya sama dengan PB plus 2 Ag plus menjadi 2 Ag plus PB2 plus. E0 nya dijumlahkan, E0 selnya dijumlahkan, E0 selnya sama dengan, berarti ini 3, ini 9, ini 0 ya. Ini positif 0,93 volt ya. Seperti ini. Ada cara yang lain, kita pakai rumus tadi bisa. Jadi E0 sel sama dengan kakak kurangi adik ya tadi. E0 nya kakak dikurangi E0 nya adik. Kakaknya siapa? Ag ya, positif 0,80 volt dikurangi adiknya min 0,13 ya, sehingga ketemunya sama ya, positif 0,93 volt ya, sama aja ya hasilnya. Ini dengan ini sama. Kemudian yang A sudah, B sudah, kemudian yang C ya. Yang C notasi selnya ya. Notasi sel tadi bagaimana menulis notasi sel, masih ingat? Notasi sel tadi kan ani kan, ani jembatan garam, ika ya, ani ika, sehingga jadinya apa? Yang anode tadi siapa? PB. Nah, berarti kan PB ya
Pb2+, ionnya jembatan garam. IK, ion dari katode, ya, berarti Ag plus Ag. Nah, seperti ini. Ini notasi selnya. Kemudian arah aliran elektronnya. Nah, arah aliran elektron mengalir dari mana? Elektron mengalir dari anode. Anodenya siapa? Pp, ya kan? Menuju ke katode. Katodenya apa? Ag. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh salah satu soal. Kemudian kita bahas berikutnya penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada sel kering atau sel baterai seperti ini ya. Ini baterai kering di sini. Di sini baterai kering itu katodenya itu grafit, ya. Anodenya itu zinc. Ya, elektrolitnya ini pasta NH4Cl plus ZnCl2. Ini elektrolitnya. Kemudian sel aki, ya. Sel aki, di sini sel aki itu kutub negatifnya itu Pb, kutub positifnya itu lempeng PbO2, larutan elektrolitnya H2SO4, seperti ini. Ada contoh yang lain yaitu baterai litium yang digunakan di HP, kemudian laptop seperti ini ya. Baterai litium ini adalah contoh dari penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak semua, semoga materi saya bisa dipahami tentang sel volta. Kemudian kita akan lanjut ke video berikutnya tentang deret volta dan cara yang mudah untuk menghafalkannya. Ya, jangan lupa anak-anak like, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.